Apakah Anda tidak pernah mengumpat selama Anda hidup? Sepertinya tidak mungkin. Umumnya, memaki atau mengumpat sering dipandang sebagai suatu hal yang tidak sopan dan tidak beradab. Tapi siapa sangka, ternyata memaki bisa memperlihatkan tanda intelijensi seseorang. Menurut sebuah penelitian, mengumpat mungkin merupakan sebuah tanda superioritas verbal dan mungkin memberikan manfaat lain. Timothy J., Profesor Emeritus Psikologi di Massachusetts College of Liberal Arts yang telah mempelajari kata-kata makian selama 40 tahun berkata kepada CNN, manfaat mengumpat baru muncul dalam 2 dekade terakhir sebagai hasil dari banyak penelitian tentang otak dan emosi, bersama dengan teknologi yang jauh lebih baik untuk mempelajari anatomi otak, kata J. Lalu apa saja itu? Pertama, memaki mungkin sebuah pertanda intelijensi. Studi di tahun 2015 menunjukkan kebanyakan orang yang berpendidikan baik dan menguasai banyak kosakata akan lebih baik dalam menghasilkan kata makian daripada mereka yang kurang fasih secara verbal. Peserta diminta menuliskan sebanyak mungkin kata yang diawali dengan huruf F, A, atau S dalam waktu 1 menit. 1 menit lagi diberikan untuk menuliskan kata-kata makian yang dimulai dengan ketiga huruf tersebut. Studi menemukan bahwa mereka yang menuliskan kata-kata dari huruf F, A, dan S paling banyak akan menuliskan kata-kata makian yang paling banyak. Itu adalah tanda kecerdasan, sejauh bahasa berkolerasi dengan kecerdasan, kata J. Sumpah serapah juga bisa dikaitkan dengan kecerdasan sosial, tambah J. Tapi tentunya kata-kata umpatan itu tidak bisa digunakan kapan dan di mana saja. Butuh strategi yang tepat untuk menggunakannya. Dan menurut J, itu adalah sebuah keterampilan kognitif sosial. Kedua, memaki bisa jadi pertanda kejujuran. Ternyata orang yang jarang mengumpat memiliki level interpersonal lebih rendah dan memiliki level integritas yang lebih tinggi menurut sebuah studi di tahun 2017. Ketika Anda secara jujur mengekspresikan emosi Anda dengan kata-kata yang kuat, Anda akan terlihat lebih jujur, kata J, yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Sementara tingkat penggunaan kata-kata umpatan lebih tinggi berhubungan dengan kejujuran. Namun penulis penelitian memperingatkan bahwa temuan tidak boleh ditafsirkan bahwa semakin seseorang menggunakan kata-kata kotor, semakin kecil kemungkinan dia akan terlibat dalam perilaku tidak etis atau tidak bermoral yang lebih serius. Ketiga, mengumpat bisa meningkatkan toleransi rasa nyeri. Pernahkah jari kaki Anda tidak sengaja terantuk meja? Lalu bagaimana reaksi Anda? Menurut studi, jika kita mengumpat, mungkin rasa sakit akan berkurang daripada Anda mengatakan kata-kata netral seperti aduh atau ouch. Pesan utamanya adalah bahwa mengumpat membantu Anda mengatasi rasa sakit, kata penulis utama dan psikolog Richard Stevens dalam wawancara CNN sebelumnya. Stevens adalah dosen senior di Keele University di Staffordshire, Inggris, di mana dia memimpin laboratorium penelitian psikobiologi. Cara kerjanya seperti ini, memaki menghasilkan respon stres yang memulai refleks pertahanan tubuh kuno. Adrenalin meningkatkan detak jantung dan pernafasan, mempersiapkan otot. Bersamaan dengan itu, ada reaksi fisiologis lain yang disebut respon analgesik, yang membuat tubuh lebih tahan terhadap rasa sakit. Namun perlu Anda ketahui, apabila kata-kata umpatan itu terlalu sering digunakan, kekuatannya untuk menghilangkan rasa sakit juga akan hilang. Keempat, mengumpat adalah tanda kreativitas. Mengumpat tampaknya berpusat di sisi kanan otak, bagian yang sering disebut otak kreatif. Kami tahu bahwa pasien yang mengalami stroke di sisi kanan cenderung menjadi kurang emosional, kurang dapat memahami dan menceritakan lelucon, dan mereka cenderung berhenti mengumpat meskipun sebelumnya mereka sering memaki. Emma Byrne, penulis buku Mengumpat Itu Baik Untuk Anda. Penelitian tentang umpatan ternyata sudah dimulai sejak zaman Victoria, ketika dokter menemukan bahwa pasien yang kehilangan kemampuan berbicara masih dapat mengumpat. Mereka mengumpat dengan sangat lancar, kata Byrne. Teguran masa kecil, kata-kata sumpah serapah, dan istilah-istilah sayang atau kata-kata dengan kandungan emosional yang kuat yang dipelajari sejak dini cenderung disimpan di otak bahkan ketika semua sisa bahasa kita hilang. Kelima, melontarkan umpatan sebagai pengganti pukulan. Menurut J, mengumpat lebih melindungi kita dari bahaya fisik. Mengumpat memungkinkan kita untuk mengekspresikan emosi kita secara simbolis tanpa melakukannya sekuat tenaga.
Dengan kata lain, saya bisa menuding seseorang atau mengatakan persetan dengan Anda di seberang jalan. Anda tidak harus menghadap ke wajah mereka. Memaki kemudian menjadi bentuk agresi yang jauh, menawarkan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dengan cepat sambil menghindari akibatnya. Jelas J. Tujuan mengumpat adalah untuk melampiaskan emosi saya, dan ada keuntungannya karena memungkinkan saya untuk mengatasinya, katanya. Namun terlepas dari kemungkinan manfaat dari mengumpat tadi, apakah itu artinya kita bisa mengumpat kapan saja dan di mana saja? Tentu tidak, dan jangan lakukan itu. Bagaimanapun juga, kita hidup di lingkungan bermasyarakat yang memiliki norma kesopanan. Tapi mungkin jika Anda tidak sengaja mengucapkannya, kami rasa itu tidak masalah.